Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakallah khair, matur nuwun ingkang kathah dumateng panjenenganipun Al Ustaz Kiai Muhammadun Alwani yang telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita malam hari ini. Semoga sekelumit tadi dari beliau, apa yang telah beliau sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana harapan dan doa dari beliau tadi, mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang berkah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga anak-anak kita tidak mengecewakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalu niki jenengan kalian kula sedaya nyakseni bahwasanya yang pertama, kehebatan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis sholawat niku saged ngempalaken sinten-sinten mawon sing awale jenengan boten tepang, jenengan boten kenal, jenengan boten ngertos, karena barokah majlis Rasulullah, majlis sholawat, kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kula yakin sedaya sing rawuh boten sedaya saking Demak, wonten saking Kudus, wonten saking Semarang, saking pundi-pundi Purwodadi nggih wonten. Tebih-tebih naik motor teng mriki, siap hujan-hujanan, siap keanginan. Bahkan tidak jarang saya melihat setiap saya pulang dari majelis ya ada beberapa satu dua yang ban motornya bocor. Nang dalan niku wonten. Tapi subhanallah, ya besok malam ada sholawatan hadir maneh. Walaupun tadi malam pulang sampai rumah subuh karena dorong motornya bannya bocor. Jenengan angan-angan ngeten. Anak-anak yang cinta sholawatan atau zahir mania ngeten. Enggak yang laki, enggak yang perempuan. Sebenarnya mereka rela meninggalkan rumah, mereka rela hujan-hujanan, mereka siap keanginan dah, masuk angin. Yang mendorong mereka mau datang ke sini itu apa? Terus yang kedua, manfaatnya mereka datang ke sini itu apa? Yang ketiga, mereka datang di majelis sholawat tiap malam itu. Yang mereka lihat apa? Yang mereka rasakan apa? Dan hasilnya di kehidupan apa yang mereka dapatkan? Jenengan angan-angan mawon. Mungkin jenengan yang sepuh-sepuh, yang nggak pernah hadir acaranya Az-Zahir di sana sini, bingung lihat. Ketemu sama anak perempuan, Mbak, jenengan saking pundi? Saking Rembang, kaget. Rembang, tekan kene, tekan Meranggen, saking Rembang. Jenengan saking pundi? Kudus, jenengan Purwodadi, jenengan Grobogan, ini dari Semarang, dari Batang, dari Pekalongan, datang ke sini. Mungkin orang-orang yang nggak biasa hadir di tempat ini ada satu kebingungan. Iki atuh-atuh, apa nang kotamu ora ono majelis sholawat apa ya? Atuh-atuh tekan Meranggen. Mereka itu sama halnya begini, saya ibaratkan begini. Ada salah satu ulama yang bernama Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ulama besar, ulama terkenal, wali Allah. Beliau itu ketika beribadah, ketika sholat, beliau tidak mengatakan sholat itu adalah perintah dari Allah saja, tapi dianggap sholat itu adalah kebutuhannya. Kebutuhan setiap hari adalah beribadah kepada Allah. Lah orang-orang model ngeten niku yang sudah menjadikan ibadah adalah kebutuhannya, adalah kepentingan saya yang nomor satu adalah ibadah pada Allah. Orang model seperti itu akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Sehingga orang kalau sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangankan sholat duhur 4 rakaat, jangankan sholat isya 4 rakaat, suruh sholat 1000 rakaat satu hari pun mereka nggak akan merasa lelah, mereka nggak akan merasa bosan, mereka nggak akan merasa capek, bahkan mereka kurang dari 1000 rakaat setiap hari, kurang itu. Kados sinten? Kados putune Kanjeng Nabi Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau itu sampai dijuluki Al-Imam As-Sajjad. Kenapa As-Sajjad? Karena orang yang ahli sujud. Di dalam riwayat dikatakan sholatnya setiap hari tidak kurang dari 1000 rakaat. Ono wong kene kaya ngono. Akeh wong kene kaya ngono. Mengko tapi nang akhirat orang nang kene, orang nang dunya.
Saya cerita begini bukan menyuruh panjenengan semua untuk sholat 1000 rakaat, boten. Cuman begini, kita ini kalau mendengar ceritanya orang-orang soleh, kita kalau mendengar ceritanya orang-orang hebat, minimal hati kita tergerak, minimal manahi jenengan, hatinya panjenengan dan kita ini tergerak. Ya Allah, kok iso kaya ngono? Apa yang menyebabkan beliau bisa merasakan nikmatnya sholat, sehingga ketika sholat, ketika mengucapkan Al-Fatihah, itu rasanya seperti meminum air madu, rasanya manis. Jadi begitu mengucapkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat itu dirasakan sebagaimana manisnya madu berada di dalam lisannya. Kenapa? Nikmat. Sehingga orang kalau sudah mencapai kenikmatan ibadah kepada Allah, maka mereka berdoa begini. Ada salah satu ulama begini doanya kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kau berikan nikmatnya ibadah kepada diriku, maka berikan kepada diriku pahitnya rasa bermaksiat kepada dirimu. Loh, piye? Sehingga mereka nggak ingin bermaksiat. Kenapa? Pahit maksiat itu. Tapi ketika sholat, mereka merasakan sebagaimana minum madu. Maka ada satu ulama yang dalam satu ulama begini, dalam satu kitab saya pernah baca, saya lupa namanya. Ada satu ulama itu kalau bulan Ramadan di siang hari dia nggak mau baca Quran. Kewalik toh. Nek kita bakal disuruh ibadah kalau bulan suci Ramadan siang, ayo baca Quran, moco tasbih, moco. Ada salah satu ulama kalau siang dia nggak mau baca Quran. Kenapa alasannya? Takut batal. Posone wedi batal. Sebabnya apa? Ulama ini kalau setiap membaca Al-Quran, dia merasakan ada madu di dalam mulutnya. Jadi ayat Al-Quran kalau dibaca, manisnya seperti meminum air madu yang sangat manis. Jadi kalau dia baca Quran itu merasa nikmat luar biasa. Lawang nek poso kan untuk nikmat kan batal posone. Ngeten gitu. Maka ulama ini nggak merasakan, nggak mau baca Quran, takut membatalkan puasanya. Dia baca Quran di malam hari ketika bulan suci Ramadan. Lah model ngeten niki, ini orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kembali kepada mereka-mereka zahir mania itu, yang dari mana-mana datang, mereka itu sudah bisa merasakan nikmatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka-mereka itu sudah merasakan hadirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, ana inda man shalla alayya, saya akan selalu berhadap-hadapan, saya akan selalu memandang orang yang membacakan solawat kepada diriku. Jadi mereka-mereka itu datang dari jauh-jauh, diundang ya ora, dikai berkat ya ora, lungguhe nang ngisor, kadangnya ditendang-tendang banser, kadangnya diusir karo panitia. Wis tekan ngarep diseneng-seneng, belakang bali maneh. Tapi subhanallah, enggak membuat semangat mereka-mereka itu kendor. Bahkan setiap hari tanya, besok malam di mana? Besok malam di mana? Besok malam di mana? Dicari majelis selawat. Kenapa mereka seperti itu? Di antara mereka-mereka itu sudah bisa merasakan manisnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyibukkan hari-harinya untuk memuji Allah dan memuji Rasulullah, maka mereka tidak akan pernah ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka takut rasa manisnya beribadah kepada Allah hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang sudah bisa merasakan nikmatnya. Lebih manfaatnya apa? Manfaatnya barang siapa bersolawat pada Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh, dengan merasakan hadirnya Nabi, dengan dasar mahabbah kepada Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Kelak nanti orang akan digumpal dengan orang yang dia cintai tatkala dia hidup di dunia. Sapa wonge sing mau solawat teng Kanjeng Nabi sepindah diganjar 10 rahmatnya Allah. Barang siapa baca solawat 10 kali kepada Rasulullah diganjar 100 rahmatnya Allah. Sapa wonge sing maca solawat 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, 30 hajat dunianya dan 70 hajat akhiratnya. Loh, saya boten solawatan dikit. Padahal jenengan ki, saya yakin yang di sana, yang di sini, ibu-ibu atau bapak-bapak, mas-mas, mulai mau sholawat sing diwaca ki ora kabeh ngerti artine. Wong seneng kene iki, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Kono orang jawab iki, malah chatting karo pacare. Di mana Sai? Hadir Az-Zahir Sai.
Mas kowe sampean kok ngundang saya iki jenenge asline sapa? Saiton. Wong nek ngomong nek ngundang bojone iki saya ku jangan-jangan kepanjangannya saya itu Saiton. Hati-hati. Panggilan terhadap orang itu hati-hati. Mau dikeliru. Iya Ton. Saudara Nabi Muhammad. Nah makanya tadi kita ini hadir setiap malam dianjurkan oleh para guru-guru kita, para habaib kita. Ayo sibukkan, kita harus melawan hawa nafsu kita. Nafsu kita mengajak kita malam hari ini untuk bermalas-malasan. Nafsu kita menyuruh kita malam hari ini untuk duduk yang tidak ada manfaatnya. Nafsu kita bisa jadi yang sudah hadir di tengah majelis sholawat ini masih perang dengan nafsunya. Perang terus. Padahal wis ono nang tengah-tengah az-zahir. Masih perang. Contohnya apa? Contohnya ketika di sini disampaikan fatwa-fatwa, disampaikan nasihat atau dibacakan pujian pada Nabi, sing hadir nang ngisor sibuk tiktokan. Ono kowe ngono iki. Tiktokan ono. Ya lanang juga ono. Ora wedok tok tiktok. Nang kene adinu lana. Ngono-ngono. Ya ono ya. Ala ono sing lagu adinu lana aku tengok dikirimi wong. Niki Beb, lagune jenengan viral teng TikTok. Lagu apa kono? Ono lagu cah cilik sing joget ini. Wong-wong londo ki sing joget. Ono lagu selawatan adinulana digawe mlaku mundur kono. Adinen oret. Suwe-suwe kejegur long-long anu, got lahir. Masya Allah. Hadir di majelis selawat begini, kita masih tetap dituntut untuk apa? Untuk meluruskan fokus kita, untuk meluruskan pikiran kita, untuk melawan nafsu kita supaya apa? Saya hadir dari rumah ke tempat ini untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Saya hadir ke tempat ini malam hari ini, saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya menghabiskan waktu saya malam hari ini untuk balapan akeh-akehan sholawat teng Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena nanti di akhirat umatku yang paling dekat dengan diriku, kata Rasulullah, yang paling banyak membaca sholawatnya kepada diriku. Makanya akeh-akehan maca sholawat. Tadi Ustaz Madun mengatakan terkadang kita ini bukan anaknya kiai, kita ini bukan turunan kiai, mbah awak dhewe nggih sanes tiyang alim, sanes tiyang sing terkenal. Tapi begini, Anda menjadi umat Nabi Muhammad jangan pernah pesimis, jangan pernah kecil hati. Allah aku mondok neng diwae wong bapakku dudu wong alim, wong bapakku dudu kiai, wong bapakku ki wong biasa, mbahku yo dudu wong terkenal, mbahku dudu wong alim, mosok iya aku iso dadi wong alim. Kan kathah ngeten niku. Perlu Anda ketahui bahwa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dengan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, tidak ada yang mustahil buat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya ngeten. Kuncinya ini yang terakhir dari saya, terakhir. Kuncinya ngeten. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang luar biasa? Maka saya mengatakan begini, pernah saya di dalam status saya di dalam Instagram atau di dalam Facebook saya menulis begini. Ketika masa kecil, kehormatanmu terletak kepada kedua orang tuamu. Tapi ketika masa tua, kehormatan orang tuamu terletak kepada dirimu. Kenapa saya bicara begini? Yang ini, anak itu kalau masih kecil, dia masih belum punya dosa, dia belum mengerti dunia, tonggo-tonggonya seneng kabeh. Kenapa? Lucu, bayi itu masih lucu. Apalagi bayi ini anaknya orang yang dikenal di kampung. Jadi bayi ini durung ngajar, durung duwe ilmu, urung iso maca Quran, asal anak guru, anak ustad, anak kiai, anak habaib yang terkenal, pasti langsung dicintai oleh orang. Wah, Masya Allah, Habibidin gadah putra. Niki putrane sinten? Putrane Habibidin, putrane Ustaz Madun, putrane Kiai Fulan, putrane Guru Fulan, putrane langsung dihormati sama orang. Kenapa? Kehormatan anak ini ikut kehormatan orang tuanya. Karena anak Kiai diundangi Gus, nek anak Habib sik cilik diundangi Ye, ngono kan. Ye, abai jenengan wonten. Karo bocah cilik wae basa, wong anak Habib terkenal. Ye, abai jenengan, coba itu anak Kiai. Wong tua mau nopo ora? Nek nang Pekalongan rada kasar sithik, bapakanmu nopo ora? Mbokmu nopo ora? Nah, gitu. Ya nyuwun sewu, ini bukan saya ngajari, bukan. Yang terjadi di masyarakat begitu. Tapi karena ini anaknya orang terkenal, maka dia ikut terhormat gara-gara orang tuanya punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
Tapi begini, nek ngeten niku biasa buat saya. Bapaknya terkenal, bapaknya alim, punya anak alim, punya anak alim, punya anak alim, biasa. Malah kalau bapaknya alim, anaknya orang alim, malah dirasani wong. Bapaknya duwe pondok pesantren gede, anaknya malah ora iso ngaji, wah dirasani wong. Kowe musibah wis. Musibah itu. Kowe melas ya guruku ya. Alim, tapi sayang anaknya kowe ngono. Lah ngeten niku teng kampung-kampung. Tapi kalau anaknya orang biasa-biasa saja, nyuwun sewu, saya tidak menghina pekerjaannya, hanya kasih contoh aja. Nyuwun sewu, kalau bapaknya kuli, kalau bapaknya tukang becak, bukan orang alim, bahkan kalau lewat sing nyopo be ora ono. Tapi anaknya jadi anak yang hebat, dia mondok bisa jadi punya ilmu yang manfaat, dia ngajar di kampungnya, dia bisa memberi manfaat di kampungnya, maka kehormatan orang tuanya diangkat oleh anaknya yang alim tadi. Ini baru hebat. Jadi ini ono anak wong biasa-biasa tapi jadi terkenal, malah ngangkat derajat bapaknya. Ini yang kita harapkan. Maka saya tadi bilang, walaupun kita bukan turunan orang besar, jangan pesimis, tetap optimis bahwa rahmat Allah itu kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Rahmatnya Allah itu ditujukan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, khususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun jenengan bukan turunan, walaupun bukan dari nasab orang-orang kiai-kiai, tetap belajar, tetap mondok, tetap ngaji, tetap sekolah. Demi apa? Saya punya cita-cita akan membahagiakan kedua orang tua dengan apa? Dengan prestasi saya, dengan ilmu saya, dengan kealiman saya akan mengangkat derajat orang tua saya. Itu baru istimewa. Nek cuman derajat melu kok saka bapake biasa. Habibidin ini biasa. Kayak jenengan pingin dadi kaya Habibidin. Malah ini saya nih harusnya Habibidin ini kelasnya bukan seperti ini. Iki ngisin-ngisin kayak kaya ngene iki. Zainal Abidin bin Segaf bin Al-Imam Al-Qutub do. Mbahku ki wis wali kutub. Rajane wali nang zamane. Aku malah kaya ngene. Ngisin-ngisin ke. Harusnya saya ini sudah minimal dadi wali abdal. Kenapa? Lah turunane wali kok. Lha nek koyo bocah-bocah Az-Zahir, aku ora ngece, Iki nek ora melu aku ora terkenal iki. Iki kabeh iki. Rai-rai ngenes-ngenes kabeh iki. Aja sombong kowe. Mentang-mentang akeh penggemare terus sombong-sombong. Ora melu aku. Cok dadi nang pasar kowe. Ora nang perapatan jalan. Ngono kowe. Untung kenal Habibidin kowe. Guyon-guyon. Loh kalau mereka ini nggak punya beban, istilahnya nggak punya beban. Nyuwun sewu, saya tidak menghina. Abahnya nggak punya pondok pesantren, ayahnya nggak punya majelis taklim, biasa-biasa. Malah sekarang mereka ini ngangkat wong-wong tuwane. Itu mereka nek melakukan kampung ibu jasa diundang ustad kabeh. Padahal sholat subuh ya jam 7 isuk. Nek nginep karo aku neng didang nek ora aku sing gugah ora tangi kabeh. Subuh sholat. Nggih. Tapi nek mulih tekan kampung iki, Ustad, dari mana Ustad? Ustad apa kowe? Ustad apa? Apa mana hakim kowe? Male, Ustad hakim, Ustad apa kowe iki? Apa hakim? Jadi mereka semua mengangkat derajat, malah orang tuanya sekarang jadi terhormat gara-gara anaknya duduk dengan para habaib. Gara-gara anaknya setiap malam sibuk bersolawat, gara-gara anaknya dekat dengan Habib Lutfi, gara-gara anaknya setiap hari mengisikan juz solawat, gara-gara anaknya dekat dengan para kiai, gara-gara anaknya dekat dengan para ulama, akhirnya derajat orang tuanya, orang-orang kampung semua ngomong, bejo nemen yo wong tuane bocah Az-Zahir kowe. Masya Allah, setiap bengi solawatan, setiap bengi ngaji, cedek karo Habibidin, dekat dengan Habib Lutfi, dekat dengan habaib ini. Masya Allah, mereka malah ngangkat derajat orang tuanya. Nah itu yang kita harapkan. Nek kaya kula niki ya Allah, aku nek mulih nang keluargaku ngono malah ngisin-ngisin nggih. Paling goblok dhewe. Cuman Jon Sewu paling ganteng dhewe aku. Maaf lah, boten sombong niki. Itu fakta, itu kenyataan itu. Kowe aja guyu Sin. Guyumu ora enak iki kowe ngece aku kowe. Pin mulih Pekalongan apa ora kowe? Melu mobil kowe ngece. Paling ganteng dhewe ya kayak ngene lah. Nek nang kene nek nang kono ya ora. Kita malah bikin malu. Harusnya orang model kados kula niki udah putune Habib Bakar Gerse, menantune Habib Lutfi, isone cuma selawatan tok. Ngisin-ngisin ki asline.
Kalau buat orang lain sudah prestasi, tapi buat saya pribadi malah jauh, jangan jauh. Saya dimuliakan oleh orang, jenengan dereng ngerti ilmu kulo, dereng ngertos kulo pripun, akhlak saya belum ditahui orang, tapi jenengan mau berebut salaman kepada saya. Kenapa sebabnya? Menantunya Habib Lutfi, iki putune Kanjeng Nabi. Kan ngeten niku. Berarti derajat kulo nunut kali tiyang sepah kulo. Bukan karena saya. Seandainya saya bukan cucunya Nabi, seandainya saya bukan cucunya Habib Bakar Gresik, seandainya saya bukan menantunya Habib Lutfi bin Yahya, mungkin malam hari ini saya datang ke sini saya nunggu wong telu tok. Sopo iki? Habib sopo? Orang nang YouTube kok. Saiki kan mana iki? Dua Instagram ra? Nang Instagram ora terkenal, ora usah. Nah, tapi walaupun Anda belum kenal saya, nggak pernah ngaji sama saya, nggak pernah tahu ilmu saya, semua rame-rame datang ke tempat ini. Kenapa? Berkah dari mbah-mbah saya, berkah dari guru-guru saya, ya aku nunut mulya. Lagi derajat kula ini namanya al-derajatu al-nunutu. Minal katutin. Katut. Nah, ini semua jasa-jasa dari mbah-mbah kula, jasa dari orang tua saya, jasa dari Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Tapi sedemikian itu apa memalukan? Boten asline. Memalukan ya tidak. Selama kita masih bermanfaat buat orang lain, sekecil apapun manfaat yang kita berikan, sangat bermanfaat buat umat Nabi Muhammad SAW. Artinya begini, kalau kita tidak mau berbuat, lantas apa manfaatnya kita dilahirkan ke dunia ini? Kalau kita nggak mau membahagiakan Nabi, apa tujuan hidup kita di dunia? Kalau kita tidak membahagiakan Allah, lantas apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngake-ngake ibadah, walaupun bukan anaknya kiai, walaupun bukan anaknya ulama, walaupun bukan anaknya orang yang alim, ayo tetap kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW, karena yang dipandang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memandang Anda anak siapa, Allah tidak akan memandang Anda bin siapa, Allah tidak akan memandang Anda keturunan siapa. Yang paling bertakwa, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki dalu niki Kang Mulyono niki menghadirkan saya dan Az-Zahir niki, saya nggak tahu disampaikan Ustaz Madun wau. Adibu auladakum ala thalasi hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Qur'an. Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama cinta kepada nabinya, yang kedua cinta kepada keluarga nabinya, yang ketiga untuk pintar dan fasih membaca Al-Qur'anul Karim. Tiga-tiganya itu adalah pondasi untuk anak kita mencapai kemuliaan di masa depan. Sebelum anak kita menjadi dokter, sebelum anak kita menjadi insinyur, sebelum anak kita menjadi pejabat, sebelum anak kita mengetahui dunia, tanamkan yang 3 dulu di dalam hati anak kita, sehingga nanti mereka jadi apapun tetap pedomannya adalah Al-Quran. Sehingga mereka memimpin siapapun, pedomannya adalah Nabi Muhammad. Mereka menjadi apapun profesinya, mereka tidak akan keluar dari jalur Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jangan khawatir, orang di akhir zaman ini, orang-orang tua di zaman akhir ini sibuk untuk memikirkan kowe nek ora sekolah mengko mangan opo, kowe nek ora duwe gelar engko kerja apa, kowe nek ora kuliah engko kowe kerja neng ndi. Bingung kita ini. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngaji, tenang mawon. Tapi kalau anaknya nggak kenal sama Nabi Muhammad, orang tuanya santai saja. Ini bahaya ini. Ini medeni kayak ini. Silahkan anak kita orang Islam sekolah yang tinggi, silahkan mencari ilmu, itu wajib hukumnya. Cari ilmu yang banyak. Habib Lutfi kalau ngomong, wong Islam harus ada yang jadi insinyur, harus ada yang jadi presiden, harus ada yang jadi gubernur, harus ada yang jadi bupati, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi begini, ada yang jadi begini. Silahkan, tapi tolong tetap pedomannya Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jadi ketika dia memimpin apapun tetap izin dengan Kanjeng Nabi. Tadi pejabat Arab korupsi, izin kalau Kanjeng Nabi. Kenapa? Pemimpin paling sukses di dunia Rasulullah. Pemimpin paling dicintai oleh rakyatnya Rasulullah. Pemimpin yang paling bisa mensejahterakan negara dan rakyatnya Rasulullah SAW. Niru Kanjeng Nabi. Tapi kalau sudah dari kecil nggak kenal Nabi, nggak cinta sama Nabi, gedene bahaya. Wis kadung pinter ilmu umum dulu sebelum dia cinta sama Nabi, bahaya. Nanti Al-Quran diotak-atik karo ilmu karo akale dewi. Hadisnya Nabi diotak-atik dengan akalnya dia sendiri. Kenapa? Kepinteran dhisik.
tapi belum kenal Nabi. Ini pentingnya dari kecil. Termasuk kembali kepada saya begini nih, alhamdulillah kulo awet alit ini. Saya begini nih, seumuran dia ini. Abah saya almarhum Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf itu dari kecil biasa ngajak saya ke hall. Saya nggak tahu dulu hall itu apa. Saya nggak tahu peringatan Maulid itu apa arti, itu orang ngerti. Yang penting bapakku zaman aku SD di Gowo, ayo melu. Teng putih bah, ora usah kakek apa takon ayo melu. Duduk. Niki nopo bah? Hall. Hall niku apa? Memperingati meninggalnya orang alim. Wis lungguh. Melu Yasin, melu tahlil. Besoknya malam Jumat, ayo lungguh, boco Maulid bareng-bareng. Maulid niku nopo? Kisah Nabi Muhammad, boco. Karena setiap hari dilatih orang tua dari kecil terus sampai besar, kita nyari kitab sendiri. Kebiasaan itu melekat di dalam kehidupan kita lah. Anak-anak kita begitu, begini. Walaupun ngantuk-ngantuk kira apa-apa lah. Kira apa-apa. Tetap untuk berkah tetap. Daripada tidur di pos kamling lebih baik tidur di majelis sholawat. Ya. Nanti begitu dia dewasa, dia juga akan mendidik anaknya sebagaimana kita mendidik anak kita. Birru abaukum, tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Kalau kamu nggak mau menanam bakti kepada anakmu dari sejak dini, nanti ketika kau sudah tua, ketika kita sudah tua, kita sudah nggak kuat untuk jalan sendiri, anak kita nggak peduli sama kita. Kenapa? Dari kecil nggak diajari didikan bakti kepada orang tua. Katos pun dari orang-orang di Eropa sana, yang nggak kenal Nabi, orang-orang yang di Amerika, mereka itu dari kecil sibuk bekerja, wes sugih, anaknya suruh melanjutkan perusahaan. Anaknya melanjutkan perusahaannya, bapaknya jatuh sakit, lumpuh, atau stroke. Anaknya gelem ngurusi, nggak bakal mengurusi. Ditaruh di mana? Taruh di panti jompo, dibayar karena anaknya. Dokter, suster, saya nggak sanggup merawat orang tua saya karena saya harus ngurusi pabrik tinggalan orang tua saya. Saya ini tolong dirawat bapak saya, biayanya berapa saya bayar. Rano kayak wong Islam. Tapi kalau orang kenal sama Nabi, kados jenengan kalian kula yang hidup di Indonesia, bapaknya lumpuh, bapaknya stroke, bapaknya sakit, ibunya sakit, anaknya tetap akan ngurusi orang tuanya. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang kita takutkan. Kita ini dalam keadaan sehat-sehat ngeten niki, kita masih lupa dengan hari tua kita. Tapi jangan lupa, ajari anakmu agar nanti kalau kita sudah tua, anak kita tidak akan menyia-nyiakan orang tuanya. Sebab apa? Sebab cerminannya Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan majlis niki dalu niki menjadikan anak-anak kita yang hadir dan anak-anak kita yang di rumah menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang tidak mengecewakan orang tuanya, anak-anak yang ahli Al-Quran, cinta Al-Quran, faham Al-Quran, cinta Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan insya Allah mencintai ahlul bait Rasulullah SAW, mencintai ulama-ulama Nabi, mencintai umatnya Nabi, mencintai sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita diberikan di dalam hatinya rasa kebencian terhadap maksiat, rasa tidak suka terhadap maksiat, dan insya Allah mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita diberikan rasa nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa nikmatnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa nikmatnya untuk mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah, dan kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan syuhada wal salihin wal anbiya wal mursalin, di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kita lanjutkan dengan solawat-solawat lagi sampai nanti jam 5:30 pagi. Purun jenengan. Jadi senang. Pokoknya udah mulai lah pokoknya. Kulone sing mboten kuat. Tenggorokane jebol malah. Karena besok malam kita akan ketemu lagi di Demak lagi. Besok malam kita di desa Wono. Nah, wis ngerti kabeh, wis rasa diomongke. Minta pancing ngono langsung jawab kabeh. Di Wonosalam besok malam. Kali sinten Ustaz niku? Kiai sinten apa Habib sinten? Dereng wonten. Nggih jenengan malih teramah besok. Nggih, kok amplope bagi loro lah. Jenengan 10%, saya 90%. Sallallahu Nabi Muhammad.